Radio 107,5 nyalain hati lo. Cahaya suara cerita muda. Radio Sense 7 Me FM. Sekali denger langsung nempel di kepala. Radio Sense 7 Me FM. Cahaya suara cerita muda kita semua. 107,5 FM Radian Radio Cahaya Suara Cerita Muda. Hai, halo sobat muda. Wah, balik lagi bareng aku nih, Intan Maharani, yang tentunya bakal nemenin kamu semua, baik yang lagi santai-santai atau lagi di perjalanan, atau mungkin lagi rebahan, atau sambil ngerjain tugas nih ya. Boleh banget nih, aku bakal nemenin kalian semua, tentunya di Learning Journal Produksi Siaran Radio nih. Wah, gak kerasa ya sobat muda, setelah libur lebaran hampir 3 minggu, akhirnya aku kembali nih nemenin kalian tentunya di Learning Journal kelas produksi siaran radio. Ngomong-ngomong, gimana nih sobat muda liburannya? Puas gak sih? Apa kurang nih ya? Tapi kayaknya kalau liburan tuh gak bakal ada puasnya ya, pasti kurang terus mau selama apapun, ya gak sih sobat muda? Oke sobat muda, walaupun liburannya udah selesai nih ya, tapi jangan sampai semangat kita ikut selesai juga nih sobat muda. Tapi kita harus lebih semangat lagi dari sebelumnya setelah lebaran ini. Oke, mungkin langsung aja nih ya sobat muda, di siaran kali ini nih, biar kita makin semangat belajar, aku akan mengulas tentang materi perkuliahan minggu lalu di kelas produksi siaran radio sobat muda. Kira-kira kemarin tuh kita belajar apa aja sih sobat muda, mau tahu nggak? Jadi minggu lalu itu aku belajar tentang dunia jurnalistik sobat muda. Kira-kira sobat muda di sini tahu gak sih jurnalistik itu apa? Jadi sobat muda, secara sederhananya jurnalistik itu adalah kegiatan yang mencatat dan juga melaporkan peristiwa sehari-hari. Kata jurnalistik itu sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu journ, yang artinya catatan harian nih sobat muda. Jadi ya bisa dibilang ya, jurnalistik itu adalah proses di balik bagaimana sebuah berita bisa sampai ke kita nih. Dan kalau kita lihat nih ya dari kilas sejarahnya di Indonesia ini, jurnalistik itu mulai berkembang pesat di awal abad ke-20. Salah satu yang terkenal adalah Surat Kabar Medan Prijaji nih, yang mana didirikan sekitar tahun 1907 nih. Di masa itu juga nih sobat muda, jurnalistik ini bahkan dipakai sebagai alat perjuangan untuk melawan penjajahan loh. Walaupun sempat mengalami pembatasan saat masa penjajahan Jepang, pada akhirnya nih sobat muda, jurnalistik di Indonesia terus berkembang setelah kemerdekaan. Nah sobat muda, ternyata dalam dunia jurnalistik itu juga ada yang namanya struktur nih atau anatomi berita. Apa aja sih sobat muda supaya berita itu lengkap? Maka biasanya terdiri yang pertama dari judul atau headline-nya nih, kemudian tanggal dan tempat kejadian, terus teras berita atau lead, isi berita, kemudian penutup. Nah semua itu sobat muda adalah bagian penting supaya informasi yang disampaikan jelas dan juga mudah dipahami. Kemudian sobat muda, sekarang kita masuk nih ke materi atau ke bagian yang paling relate sama kita, yaitu jurnalistik radio. Kalau tadi pembahasan umumnya tentang dunia jurnalistik, sejarah dan juga struktur atau anatomi berita dalam jurnalistik itu, maka sekarang kita masuk atau membahas tentang jurnalistik radio nih sobat muda. Di radio, penyampaian berita itu punya teknik tersendiri nih sobat muda. Karena ya sobat muda tahu kan kalau radio tuh cuma mengandalkan suara aja. Jadi harus lebih menarik dan jelas dong ya. Apa aja sih teknik-tekniknya sobat muda? Beberapa teknik yang biasanya digunakan di antara lain, yang pertama adalah membuka dengan kalimat yang langsung menarik perhatian nih sobat. Kemudian penyampaiannya juga yang singkat dan padat ya, tidak terlalu bertele-tele.
Terus juga menggunakan intonasi suara yang variatif nih. Kemudian menambahkan wawancara atau kutipan serta menggunakan musik dan efek suara biar lebih hidup nih. Nah sobat muda, dari beberapa teknik tadi ada satu hal penting yang perlu banget kita perhatiin nih. Jadi pada intinya nih sobat muda, secara gampangnya ya, cara kita menyampaikan berita di radio itu berbeda dengan media cetak atau media online nih. Kalau di koran atau berita online kita sering melihat yang namanya kutipan langsung dari narasumber ya sobat tentunya. Biasanya tuh ditulis persis dengan tanda kutip. Tapi kalau di radio nih sobat muda, kalau kita nggak punya rekaman narasumbernya, kutipan itu biasanya diubah jadi kalimat tidak langsung. Jadi kita cukup menyampaikan inti dari apa yang disampaikan narasumber biar lebih simpel dan juga gampang dipahami oleh pendengar nih sobat muda. Nah kalau kita emang punya rekaman suara dari narasumbernya, itu justru lebih bagus nih sobat. Kita bisa langsung putarkan suaranya aja supaya berita tersebut terasa lebih nyata, lebih hidup dan tentunya lebih kredibel. Selain itu ya sobat muda, radio juga tentunya punya kelebihan loh dibanding media lainnya. Apa aja sih? Tentunya radio itu bisa didengerin sambil melakukan aktivitas lain nih. Mau kamu lagi di dalam mobil, lagi di dalam perjalanan atau dimanapun berada, maka radio tuh bisa didengerin dimanapun nih sobat muda. Jangkauannya juga luas dan penyampaian informasinya nih cepet banget nih sobat. Walaupun sekarang tuh kita ada di era digital ya, tapi radio tuh tetap punya tempat tersendiri dan juga bisa bertahan nih. Karena apa? Karena radio tuh punya kekuatan yang bisa bikin pendengar membayangkan cerita yang disampaikan, atau yang sering disebut juga dengan theater of the mind nih sobat. Terakhir nih ya sobat muda, dalam dunia penyiaran juga ada yang namanya evaluasi nih. Dimana evaluasi ini penting banget untuk melihat apakah siaran yang kita buat sudah berjalan dengan baik atau belum nih. Dengan adanya evaluasi, kualitas siaran bisa terus ditingkatkan ke depannya. Nah itu dia nih sobat muda, kira-kira materi yang aku pelajarin tentang dunia jurnalistik radio di kelas produksi siaran radio minggu lalu nih sobat muda. Semoga apa yang bisa aku sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kalian juga ya sobat muda. Oke deh sobat muda, berhubung waktu siaran kita udah mau habis nih ya, aku izin pamit undur diri dari udara. Tapi sebelumnya aku mengucapkan kepada kalian semua minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya sobat muda. Kalau gitu aku Intan Maharani pamit undur diri dari udara. Tetap stay tune di Radian Radio 107,5 FM, Cahaya Suara Cerita Muda. Bye bye, salam hangat dari aku semuanya. Jika dia memang bisa untukku sini, dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku,